Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan kimia dasar ataupun kimia terapan. Topik kita kali ini itu adalah titrasi asam basa. Ini adalah materi terakhir sebelum UTS. Oke. Yang pertama, kamu harus tahu dulu apa itu titrasi. Titrasi itu adalah suatu teknik atau teknik analisa kuantitatif dalam menentukan konsentrasi suatu zat menggunakan zat lain yang sudah diketahui konsentrasinya. Oke, jadi kamu akan menentukan berapa konsentrasi suatu zat menggunakan zat lain yang sudah diketahui konsentrasinya. Secara garis besar, titrasi itu menggunakan dua alat. Alat yang pertama itu ini disebut dengan buret. Buret itu adalah tempat dari larutan standar, oke, atau tempat dari titran. Siapa itu larutan standar atau titran? Yaitu larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Ingat itu. Jadi nanti yang di atas, yang di buret ini dia ada skala-skalanya, itu adalah larutan standar atau yang disebut dengan titran. Sementara yang di bagian bawah yaitu di Erlenmeyer itu adalah tempat dari titrat beserta nanti ada indikator di dalamnya. Itu apa titrat? Titrat itu larutan yang akan ditentukan konsentrasinya. Oke. Sementara fungsi dari indikator di sini apa, Pak? Fungsinya nanti untuk mendeteksi titik akhir titrasi. Oke ya, titik akhir titrasi. Melalui apa? Melalui terjadinya perubahan warna. Oke, jadi ketika perubahan warna itu sudah kelihatan, maka itu menandakan dia sudah mencapai ke titik akhir titrasi. Nah, dalam titrasi ada dua titik yang perlu diketahui. Titik yang pertama adalah titik ekivalen. Titik ekivalen itu adalah kondisi di mana jumlah mol titran sama dengan jumlah mol titrat. Artinya secara stokiometri jumlah antara yang ada di buret itu sudah sama molnya dengan yang ada di Erlenmeyer atau secara garis besar sudah seimbang. Yang kedua ada yang disebut dengan titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi apa? Suatu keadaan di mana titrasi harus dihentikan. Di mana titrasi harus dihentikan. Apa indikatornya? Ya harus dihentikan ketika timbulnya perubahan warna. Perubahan warnanya itu nggak boleh terlalu mencolok, sedikit saja perubahan warna. Jadi nih, contoh kalau nanti katanya titik akhir titrasinya adalah pink, bukan pink tua, tapi pink muda, sangat-sangat muda, itu sudah sampai ke titik akhir titrasi. Ketika kamu menunggunya sampai dia berwarna pink sangat tua, itu akhirnya dia sudah kelewatan titik akhirnya. Maka proses titrasinya harus diulang kembali. Maka ini yang paling penting, bahwa dalam titrasi itu kita skillnya bagaimana menentukan titik akhir. Nih contoh Bu, ini di sini buret, ini Erlenmeyer. Nah, kamu nanti begini, lalu yang di buret ini akan turun tetes demi tetes, pelan-pelan dituangkan. Satu tetes warnanya hilang.
tetes kedua hilang, sampai warnanya nggak hilang lagi, tapi warnanya tidak boleh terlalu pekat. Sedikit saja terjadi perubahan warna yang tidak hilang, itu menandakan sudah pada tahap titik akhir titrasi. Oke, titrasi itu secara garis besar ada 3 yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah titrasi asam basa. Oke, berarti dari sini kita tahu nanti bahwa titran dan titratnya adalah senyawa asam atau senyawa basa. Ini harus kamu ketahui ya. Oke, harus ingat lagi bagaimana mencari pH dari asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah. Lalu bagaimana menentukan pH dari buffer, pH dari hidrolisis atau garam. Yang ke B itu adalah titrasi kompleksometri. Oke, ini nanti kita pelajari setelah UTS. Yang ke C itu adalah titrasi redoxometri. Oke, ini juga dipelajari setelah UTS. 2 ini akan masuk ke dalam bahan UAS. Kita akan yang memulai yang pertama dahulu dengan apa? Dengan titrasi asam basa. Artinya apa, Pak? Artinya nanti boleh jadi kalau titran tahu kan? Titran yang sudah diketahui konsentrasinya. Kalau titrannya asam, maka nanti titratnya adalah basa. Begitupun sebaliknya. Kalau titrannya basa, maka titratnya adalah asam. Pak, apakah boleh asam lemah, asam kuat, basa lemah boleh kuat? Boleh. Dia bisa jadi nanti asam kuat atau asam lemah, atau nanti boleh jadi basa kuat atau basa lemah. Tergantung narasi soalnya nanti. Ingat ya, dia nanti di dalamnya itu ditambahkan, di dalam titratnya itu kita tambahkan indikator. Untuk menentukan apa? Untuk menentukan titik akhir titrasi. Oke, mengerti? Oke, sekarang kita cek. Saya akan memberikan satu contoh soal. Oke, di belakang saja soalnya ya. Sini aja ya. 50 ml larutan Oke, ini dia. Sepuluh pangkat min 5 ya. Oke, kita lihat. Ini nanti pada akhirnya kamu akan bikin kurva titrasi ya. Jadi, ini ada dulu 50 ml larutan HF 0,1 molar dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 molar. Jika KaHF adalah 10 pangkat min 5, tentukanlah pH setelah NaOH terpakai sebanyak. Jadi, kita tahu nih, bahwa yang dititrasi itu adalah siapa? Ya, 50 ml siapa? HF 0,1 molar. Itu tulis dulu. Di mana Ka-nya nanti adalah 10 pangkat min 5. Dititrasi dengan siapa? NaOH 0,1 molar. Ini titrasi asam basa. Betul. Karena HF ini adalah asam lemah. Kenapa asam lemah? Karena dia punya nilai Ka. Sementara NaOH ini adalah basa kuat. Maka ini adalah titrasi asam basa. Kata soal, tentukan pH setelah NaOH terpakai sebanyak. Terpakai 0 ml. Yang koin pertamanya 0 ml. Artinya di dalam larutan itu cuma ada siapa? Cuma ada
Ya, perfect. Cuma ada 50 ml HF, 0,1 molar. Kenapa? Karena dia cuma 0 ml NaOH, kan nggak ada artinya. Berarti kamu identifikasi, berarti di sini NaOH nggak ada, Pak. Karena dia 0 ml. Jadi nggak usah kamu tuliskan reaksi. Lalu gimana, Pak? Iya, yang tersisa cuma 50 ml HF 0,1 molar. HF ini apa? HF ini adalah asam lemah. Oke, karena nggak ada NaOH di sana. Asam lemah gimana prosesnya kemarin? H plus sama dengan akar Ka dikali molaritas. Ka-nya berapa? 10 pangkat minus 5. Molaritasnya berapa? Ya, 10 pangkat minus 1. Akar 10 pangkat minus 6 berarti 10 pangkat min 3. Kalau H plus berarti ini pH-nya berapa? Ya, 3. Ini dia pH setelah 0 ml NaOH. Pak, gimana kalau nanti dia 20 ml NaOH? Jadi kan 50 ml HF, 0,1 molar, itu telah bercampur dengan 20 ml apa? Ya, NaOH 0,1 molar. Artinya ada NaOH dalam konsep ini. Maka kalau ada seperti ini, kamu tulis reaksinya dulu. Seperti yang saya ajarkan, HF aquos ditambah NaOH aquos, itu menjadi siapa? Ya, NaF aquos ditambah H2O. Cari dulu mol masing-masingnya, berarti tulis nanti di sini mula-mula bereaksi sisa, pasti ya. Di sini kita kurangi, di sini kita kebawahkan atau kita jumlahkan. Carilah dulu mol masing-masing. Mol ini berarti berapa? Molaritas kali volume. Molaritasnya berapa? 0,1 kali 0,05. Berarti 0,005. Ingat ya, mol. Selanjutnya di sini berapa molnya? Molnya berarti sama dengan 0,1 kali 0,02. Berapa? 0,002 mol. Oke. Ya, berlebih nolnya ya. Sip. Sip, hati-hati. Nah, tinggal kamu masukkan ke dalam mula-mulanya. Berapa mula-mula HF, Pak? 0,005 mol. Berapa mula-mula NaOH? Yaitu 0,002 mol. Kalau ada 2 mol diketahui, maka dibagi dengan koefisien. Ingat, kamu harus menyetarakan reaksinya terlebih dahulu ya. 0,005 bagi 1 berarti ya 0,005. 0,002 bagi 1 berapa? Ya 0,002. Yang hasil baginya terkecil itu habis bereaksi. Siapa yang hasil bagi terkecil? Perfect. NaOH berarti ini habis. Oke. Berarti ini berapa kurangnya 0,002 agar habis? Ya berarti 0,002 mol. Untuk mencari yang bereaksi yang lain berarti pakai perbandingan koefisien. Untuk 1 dia 0,002 mol. Berarti untuk 1 berapa? Juga 0,002 mol. Ini juga 0,002 mol. Berarti ini juga turun 0,002 mol. Ini juga turun 0,003 mol. Dikurangkan. Baru kita cek, jangan langsung. Kamu harus cari dulu. Siapa yang bersisa dalam konteks ini? Yang bersisa adalah Pak 0,03 mol HF. Dengan siapa Pak? Dengan 0,002 mol NaF. Nah ini dia. Kamu langsung connect. Pak, HF ini adalah asam lemah. Betul. NaF ini adalah garam. Masih ingat dengan kuliah kemarin, lihat lagi. Bahwa kalau yang bersisa yang lemah dengan garam, ingat ya, kalau bersisa yang lemah dengan garam, dia adalah buffer. Buffer sifatnya tergantung pada yang siapa? Perfect, tergantung pada yang lemah. Siapa lemahnya? Asam, berarti buffernya adalah buffer asam. Sampai sana paham? Kamu harus menentukan siapa yang bersisa dulu. Pakai konsep mula-mula bereaksi sisa. Maka kita tulis nih, buffer asam gimana rumusnya Pak? Buffer asam itu rumusnya konsentrasi H+ sama dengan Ka kali konsentrasi asam lemah. Siapa?
HF dibagi konsentrasi ion negatif dari garam. Ingat ya, lihat lagi konsep buffer. Itu kan konsentrasi, Pak. Ini kan baru ada mol. Betul, berarti kamu cari dulu konsentrasi HF sama dengan mol dibagi volume total. Ingat ya. Molnya berapa, Pak? 0,003. Oke, mol. Dibagi volume totalnya, Pak. Ini dia 50 ditambah 20, 70. Berarti 0,07 liter. Kayak gini saja, nanti bisa dicoret. Lalu konsentrasi F min, Pak, sama mol dibagi volume total. Molnya berapa sisanya tadi, Pak? 0,002. Oke, dibagi 0,07 liter. Tinggal dimasukkan. H plus sama dengan Ka-nya 10 pangkat minus 5. HF-nya berapa, Pak? 0,003 mol per 0,07 liter dibagi 0,002 mol dibagi 0,07 liter. Ini bisa kita coret. Ini bisa kita coret angka di depannya. Sisa 3 bagi 2 berapa? Ya, 1,5 berarti 1,5 kali 10 pangkat min 5. Oke ya. Berarti karena H plus berarti adalah pH. Berapa pH-nya? 5 min log 1,5. Oke ya, saya kemudian akan mencari lognya. Kamu pakai kalkulator saja ya. Log 1,5 itu, oke, log dari 1,5 itu 0,17, maka kemudian kita kurangi dengan 5, didapatkanlah pH-nya 4,82. Berarti ini pH setelah berapa mili? 20 mili. Oke. Jadi kalau yang bersisa yang lemah dengan yang garam berarti dia buffer. Buffer sifatnya tergantung yang lemah. Yang lemah siapa? Asam. Yang ketiga bagaimana, Pak? Kita cek. Yang ketiga itu setelah 50 ml NaOH. Berarti kan 50 ml HF 0,1 molar dengan 50 ml NaOH 0,1 molar. Oke, tulis dulu reaksinya. Tadi sudah ada reaksi ya. HF ditambah aquos ditambah NaOH aquos menjadi NaF aquos ditambah H2O. Tulislah mula-mula bereaksi sisa. Oke, maka ini kita kurangkan yang di kiri, yang di kanan kita jumlahkan atau langsung ke bawah. Oke, kita tulislah mol masing-masing dulu. Mol ini berarti 0,1 molar dikali 0,05 liter. Berapa? 0,005 mol. Oke ya. Mol itu rumusnya apa? Molaritas dikali volume dalam satuan liter. Oke. Ini bisa juga dicari molnya berarti 0,1 dikali 0,05. It means 0,05 mol. Oke. Masukkan dia ke mula-mulanya. Betul. 0,005 mol. Di NaOH juga 0,005 mol. Kemudian kamu bagi dia dengan, kalau diketahui 2 mol, dengan koefisien masing-masing. Ini dibagi 1, 0,005. Ini dibagi 1 juga 0,005. Oh Pak, yang kecil habis bereaksi. Mana lebih kecil? Dua-duanya kecil, berarti dua-duanya habis. Ingat ya, kalau sama kecilnya, itu berarti dua-duanya habis. Berarti berapa kurang 0,005 agar hasilnya 0? Ya, pasti 0,05 mol. Ini juga 0,05 mol. Ini berarti ya pakai perbandingan koefisien. Ke bawahnya adalah 0,05 mol. Oke, air nggak usah kita cek ya. Berarti siapa yang bersisa dalam konteks ini? Coba dilihat. Siapa yang bersisa? Ya, yang bersisa itu adalah 0,005 mol. Siapa? NaF. NaF. NaF ini siapa, Pak? Garam. Berarti kamu nanti pakai rumus garam. Garam itu sifatnya tergantung yang kuat. Ingat ya, kalau buffer sifatnya tergantung yang lemah, garam itu sifatnya tergantung yang kuat. Yang kuat siapa, Pak? Basah. Maka ini adalah garam basah. Oke, tulislah dulu.
Lihat lagi rumus di garam basa yang telah kita pelajari. OH minus sama dengan garam basa karena basa ya, KW per Ka dikali konsentrasi ion siapa? Ya, ion negatif. Ingat itu, F min. Konsentrasi F min. Kan NaF tadi menjadi siapa? Na plus tambah F min. NaF-nya berapa mol? Ya, 5 kali 10 pangkat min 3 mol. Oke, kan betul kan? 5 kali 10 pangkat min 3. Ya. Maka untuk mencari F min pakai perbandingan koefisien. Untuk 1,5, maka untuk 1 juga 5 kali 10 pangkat min 3 mol. Yang ditanyakan konsentrasi, Pak, bukan mol. Berarti mol dibagi dengan volume total. Ingat, karena dia sudah bercampur. Molnya berapa? 5 kali 10 pangkat min 3 mol. Volume total berapa, Pak? 50 mili tambah 50 mili, 100 mili. 100 mili berarti 0,1 liter. Berarti 5 kali 10 pangkat min 2 mol per liter. Udah. Tinggal masuk ke sini kalau sudah dapat. OH minus sama dengan akar dari KW 10 pangkat min 14. Ka di soal diketahui 10 pangkat min 5. F minnya 5 kali 10 pangkat min 2. Ini bisa kita cari OH minus sama dengan akar dari 5. 10 min 14 kali 10 min 2, 10 min 16. Bagi 10 min 5, 10 min 11. Jadi kalau pangkatnya genap berarti akar dari 50 kali 10 pangkat min 12. Akar dari 50 berapa, Pak? 7, lebih sedikit. Oke ya, kita carilah dalam bentuk yang seasli-aslinya. Akar dari, kalau kamu mau mencari aslinya, akar dari 50. 7,07 kali 10 pangkat min 6. Berarti POH-nya berapa, Pak? Karena OH min 6 min log 7,07. Berarti pH-nya, Pak, 14 kurang 6 kurang log 7,07. Berarti 8 tambah log 7,07. Dah carilah di dalam HP kalkulatormu berapa lognya. Oke, lognya. Oke ya, kita cari log dari 7,07. 0,85 berarti 8,85. Ini pH-nya setelah 50 ml NaOH. Paham? Bisa? Jadi kalau nanti dia itu yang bersisanya yang lemah dengan garam, itu buffer. Buffer sifatnya tergantung yang lemah. Kalau nanti yang bersisanya hanya garam, asam dan basanya habis, maka itu dia adalah ya pakai rumus garam. Garam sifatnya tergantung yang kuat. Oke. Kita lihat soal nomor 4. Yang keempatnya itu berapa? 50 ml HF 0,1 molar ditambah 100 ml. Lihat lagi catatan nanti ya di depannya. 0,1 molar. Pokoknya kalau ada dua zat yang bereaksi, kamu tuliskan dulu reaksinya. HF aquos ditambah NaOH aquos. Oke, menjadi NaF aquos. Oke, ditambah H2O. Mula-mula bereaksi sisa. Oke, yang di reaktan kita kurang, yang di produk kita tambah. Cari dulu molnya. Molnya berarti molaritas kali volume dalam liter. 0,0. Saya langsung ya. 0,01 kali 0,05. 0,005 mol. Oke. Berarti ini molnya sama dengan molaritas kali volume 0,1 kali 0,1 berarti 0,01. Angka mol itu kamu masukkan ke sini. HF 0,005 mol. NaOH, Pak, 0,01 mol. Langkah pertama, kamu bagi masing-masing dengan koefisien. Dibagi 0,005 mol. Dibagi 0,001 mol. Mana lebih kecil? Ini yang lebih kecil. Ingat, karena nolnya lebih banyak di depan. Yang lebih kecil, ini kelebihan nolnya ya, sorry. Yang lebih kecil itu habis. Supaya dia habis berarti ini harus 0,005 mol. Berarti ini berapa, Pak? Untuk 1 0,05, maka untuk 1 betul 0,05 mol. Ini juga 0,05
0,05 mol. Ini berarti 0,005 mol. Ini kita kurangi yang NaOH. Berapa? 0,005 mol. Oke. Setelah itu dapat, kamu cek sisanya. Yang bersisa siapa, Pak? 0,005 mol NaOH. Tunggu dulu sampai di sana. NaOH ini basah asam? Ya, basah. Kuat atau lemah? Perfect, dia basah kuat. Kalau yang bersisa basah kuat, ini kita nggak butuhkan. Pak, tadi kenapa kalau bersisanya di sini tetap kita hitung? Karena yang bersisanya adalah yang lemah. Kita butuh garam, karena itu buffer. Tetapi kalau yang sisanya yang kuat, kamu nggak butuh garamnya. Oke? Kalau butuhnya. Berarti langsung saja OH minus sama dengan B kali molaritas. Cari dulu molaritasnya. Mol dibagi volume total. Molnya berapa, Pak? 5 kali 10 pangkat min 3 mol. Betul? Ini 5 kali 10 pangkat min 3 ya. Volume totalnya, Pak, ini hitung. 50 tambah 100 berarti 150 berarti 0,15 liter. Oke, silakan kita bagi ya. 0,005 bagi 0,15. Itu dapatnya 3,33 kali 10 pangkat min 2 masuk ke sini. OH minus sama dengan B itu jumlah OH. Berapa jumlah OH di sini? 1 dikali 3,33 kali 10 pangkat 2. Berarti 3,33 kali 10 pangkat min 2. Berarti berapa pOH-nya, Pak? 2 min log 3,33. Berarti pH-nya, Pak, 14 kurang 2 kurang log 3,33. It means 12 tambah log 3,33. Kamu cari nanti log 3,33 kita cari ya. Log dari 3,33. Oke, berarti jawabannya adalah 12,52. Oke, ini adalah pH setelah 100 ml. Penambahan NaOH. Jadi ingat, ketika dia 0, nggak ada siapapun, berarti pH-nya adalah pH dirinya sendiri. Kalau yang kedua, kalau ada 2 zat, kamu tulis dulu mula-mula bereaksi sisa. Kamu cari mol masing-masing. Bagi dengan koefisien hasil bagi terkecil, itu adalah yang habis bereaksi. Lihat, kalau yang sisanya yang lemah, kalau lemah yang bersisa, baik itu asam lemah atau basa lemah, maka itu buffer. Buffer sifat yang lemah. Kalau yang bersisanya asam lemah, buffernya buffer asam. Kalau yang bersisanya basa lemah, maka buffernya buffer basa. Kalau yang bersisa cuma garam, Pak, seperti yang nomor 3, berarti pakai rumus garam. Garam sifat tergantung yang kuat. Di sini NaOH adalah basa kuat, maka dia buffer basa. Tetapi kalau yang sisanya nanti adalah yang kuat, garam kamu nggak perlu hitung. Oke, sekarang kita cek. Ini volume NaOH atau disebut titran. Ini adalah pH. Oke, saat volumenya 0 ml, ada 20 ml, 50 ml, ini yang 100 ml. Kita cek nih. Pada saat 0 berapa pH-nya tadi? Ya, 3. Kita tulis di sini supaya gampang membuat grafik. Pada dia 20, berapa pH-nya? 4,82. Oke. Ingat ya. 4,82. Saat dia 50, 8,85. Oke. Saat dia 100 mili, 12,52. Oke. Volumenya. Maka yang kamu bikin itu adalah volume titran. Oke. Dengan pH. Ingat ya. Oke. Mengerti dulu? Ada paham dulu? Jadi yang dibuat itu adalah volume titran dengan pH. Oke. Paham? Ada yang mau semoga kalau nggak paham, silakan kamu cek kembali video ini pelan-pelan. Karena ini penting nanti ya. Jadi nanti di sini adalah pH, di sini adalah volume titran. Titrannya di sini siapa, Pak? NaOH. Oke. Dia kita tulislah dalam bentuk 0, 20, 40, samakan ya, 60, 80, 100. pH-nya ada 2,
4, 6, 8, 10, 12, 14. Oke. Mulai dulu yang pertama, saat volumenya 0, pH-nya berapa? 3 berarti di sini. Ini yang pertama, betul? Ya. Saat volume 20 ini dia. Berapa pH-nya? 4,82, hampir 5 berarti di sini. Oke ya, di sini dia. Oke. Di saat volumenya 50 berarti di sini dia di tengahnya. Betul enggak? Berapa pH-nya? 8,85, hampir 9 di sini dia. Oke ya. Di saat dia 100 mili, berapa pH-nya? 12, ini di sini 12,52 berarti di sini. Berarti nanti, nah ini dia kurva titrasinya. Paham? Itu dia kurva titrasinya. Yang mana Pak yang titik ekivalen? Ini yang titik ekivalen. Ini dia. Titik ekivalen itu pasti membentuk buffer garam. Itu dia. Jadi ingat ya, itu yang disebut titik ekivalen saat jumlah mol titran sama dengan mol titrat. Oke, kalau kamu belum paham silakan ulang lagi video ini. Kalau kamu sudah paham, silakan kerjakan soal berikut lalu dikumpulkan ke e-learning. Maksimal dikumpul malam ini jam 23.59. Oke, silakan dikerjakan latihannya, dikumpul di e-learning malam ini jam 23.59. Demikian kuliah kita hari ini. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.